Akhir-akhir ini, virus COVID-19 memenuhi percakapan di sosial media dan selalu diberitakan update terbaru di TV dan media lainnya. Bila kita tidak menjaga pikiran kita, itu semua dapat membawa kecemasan, baik untuk masa sekarang ini maupun masa yang akan datang. Namun, kita bisa memilih untuk tetap damai bila kita mau terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mengingat janji Tuhan di dalam firman-Nya yang memberikan iman bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kami pernah mendengar cerita mengenai seorang pilot yang membawa sebuah pesawat kecil. Di dalam perjalanan, tiba-tiba ia melihat ada tikus dalam pesawatnya. Seperti ia masuk ke daerah di mana terdapat kabel-kabel pesawat, dan kemudian ia mendengar tikus itu sedang sibuk sepertinya lari ke sana kemari dan menggigiti kabel. Dan ketika hal itu terjadi, pilot tersebut menjadi panik, karena kemungkinan besar tikus itu dapat menggigit salah satu kabel yang penting dan bisa membuat pesawat itu jatuh. Namun ia hanya sendirian di dalam pesawat tersebut. Dan ia tidak dapat meninggalkan kemudi hanya untuk mencari tikus itu. Lalu ia teringat bahwa tikus tidak dapat hidup lama pada ketinggian tertentu. Maka pilot ini pun menaikkan pesawatnya untuk terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, sampai akhirnya ia tidak mendengar suara tikus itu lagi. Ketika ia mendarat, ia memeriksa pesawatnya, dan benar saja tikus tersebut terbaring mati di samping kabel yang sudah hampir putus. Nah, di saat sekarang ini, banyak sekali tikus dalam tanda kutip yang bisa membahayakan hidup kita. Namun tikus-tikus tersebut tidak dapat hidup di dalam ketinggian tertentu. Saat kita terbang lebih tinggi bersama Tuhan Yesus, maka tikus-tikus ketakutan, kecemasan tidak dapat hidup di dalam hadirat Tuhan. Kekhawatiran dan kebimbangan tidak dapat bertahan di dalam hadirat Tuhan. Baiklah, hari ini kita semuanya memilih untuk terbang lebih tinggi tiap-tiap hari. Saat kita penuh dengan firman Tuhan dan mengucapkan firman itu dengan iman, maka kita sedang terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Saat kita berdoa dan melangkah dengan iman kita, kita terbang lebih tinggi. Saat kita memuji Tuhan, bernyanyi dan bersuka cita, kita terbang lebih tinggi. Sekarang ini selalu dihimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dan tidak melakukan aktivitas keluar rumah bila tidak benar-benar penting, sehingga banyak orang tidak lagi melakukan aktivitas seperti yang biasanya mereka lakukan. Hal ini dapat direspon dengan berbagai cara. Adalah pilihan kita untuk menjadi kesepian, bosan, memakai waktu dengan salah, misalnya dengan melihat hal-hal yang tidak baik di internet, atau sebaliknya kita memilih untuk memakai kesempatan ini untuk terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kiranya keadaan sekarang, di mana seluruh dunia dipengaruhi oleh berita virus COVID-19, itu justru membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita diingatkan betapa kita sangat bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Hanya Dia yang dapat melindungi kita senantiasa. Ibu Munte selalu berkata kepada kami bahwa hidup manusia sangat fragile atau rapuh. Itu sebabnya kita perlu selalu mencari wajah Tuhan, selalu rendah hati, dan bersandar pada Tuhan Yesus saja, bukan pada akal pikiran dan kepintaran kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 14-15 berkata, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Kita semua tidak mau hidup dalam kecongkakan, kesombongan atau rasa percaya diri yang salah. Kita mau selalu rendah hati dan bersandar pada Tuhan Yesus saja. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, "Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati." Setahun yang lalu mungkin tidak ada orang yang memprediksi bahwa akan terjadi keadaan seperti ini.
yang berdampak kepada seluruh dunia. Namun jika kita selalu terbang lebih tinggi, selalu berdoa dan membaca firman, maka semua keadaan ini tidak akan membuat kita panik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus lebih dari cukup bagi kita. Dulu Bapak Munte selalu menceritakan mengenai burung Raja Wali yang selalu terbang tinggi. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk bercengkrama dengan ayam-ayam di tanah, dan jika ada burung lain hendak mengganggu seekor burung Raja Wali, maka Raja Wali tersebut tidak akan menghabiskan waktunya berkelahi dengan burung itu. Namun Raja Wali hanya akan membentangkan sayapnya dan kemudian naik terbang lebih tinggi, bahkan sampai ke puncak gunung, di mana burung lain tidak akan bisa mengejarnya sampai ke sana. Marilah kita seperti burung Raja Wali ini. Ketika sekarang banyak berita negatif yang dapat melemahkan iman kita, justru itu semua membuat kita terbang lebih tinggi, memakai waktu kita untuk berdoa, untuk merenungkan firman, mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan iman, bukan perkataan kalah. Seperti suara-suara yang banyak terdengar saat ini, melainkan perkataan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yesaya 40 ayat 31 berkata, kita yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan Mazmur 103 ayat 5 berkata, Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita semua memilih menjadi seperti burung Raja Wali, yang naik terbang lebih tinggi di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan, yang selalu memberi hikmat, damai dan jawaban untuk semua hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Amin.